Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Cerita Untung? Terima kasih untuk dukungannya sampai saat ini dan terima kasih untuk yang share dan juga komen dan juga like konten-konten kita, dan untuk dukungan dan juga support doanya terima kasih semuanya. Dan untuk kali ini menarik sekali, kita akan datangkan seorang bintang tamu yang mungkin kalau beliau hadir bersama kami beberapa bulan yang lalu ya, tentunya juga beliau akan orang yang jadi banyak ditanyain gitu. Tapi beliau dengan sangat bijak untuk menahan itu. Karena apa? Nah, karena ada sesuatu yang tentunya sangat relate dengan kejadian saat itu. Seperti apa? Yuk kita lihat beritanya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Masih ingat sama Ustadz A'al Rufonak, Ustadz yang pernah memberikan informasi mengenai Sungai Are serta terlibat dalam pencarian dan juga mendampingi Pak Ridwan Kamil. Kini main ke Cerita Untung loh. Selain bertugas menjadi petugas KBRI di Bern, kabarnya Ustadz Desrial Anwar atau Ustadz A'al Rufonak ini juga sering berdakwah keliling Swiss dengan ratusan jamaah. Masya Allah, bahkan tak sedikit warga asing yang menjadi mualaf. Datanglah sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata di negara yang jauh dari agama Islam, azan pun tidak terdengar, ada perkumpulan masyarakat muslim. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya datang berulang-ulang. Salah satunya Ibrahim. Masih ingat dong pasangan bule Jerman yang menikah dengan wanita asal Minang? Nah, lalu seperti apa sih Islam di sana? Dan bagaimana perkembangan Sungai Are saat ini setelah kejadian almarhum Eril? Langsung kita simak lengkapnya yuk di channel Cerita Untung. Ya, tamu kita kali ini adalah Ustadz A'al Rufonak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz kabar? Sehat, alhamdulillah. Cuman hari ini suara agak hilang dikit ya. Mungkin kebanyakan konser Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Kebanyakan minum dingin kali. Oh iya, padahal biasa tinggal daerah dingin. Daerah dingin. Kaget tuh ya? Enggak, biasa daerah dingin, minumnya hangat. Oh, daerah panas minumnya dingin. Oh iya, Masya Allah. Ya kalau ke Mekah kan pasti orang kebanyakan minumnya dingin ya. Karena panas. Karena panas. Oh, berarti udah kebiasaan tempat dingin, sekarang panas jadi minumnya dingin. Nah, beliau ini adalah putra Indonesia yang tentunya juga sebenarnya sudah aktif berapa tahun itu di Swiss. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu, Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz? Ya. Kalau saya dengar Ustadz ini lulusan Mesir ya? Mana aja Ustadz? Al-Azhar, Kairo. Ya, Al-Azhar, Kairo. Saya menempuh pendidikan S1 saya di Fakultas Syariah wal Qanun. Syariah wal Qanun itu adalah fakultas syariah yang belajar syariah Islamiyah, tapi juga Qanun artinya hukum konvensional. Jadi nggak jauh beda dengan fakultas hukum kebanyakan plus syariah. Masya Allah. Ya, itu yang berbeda. Sehingga Fakultas Syariah wal Qanun ini sangat tidak populer. Di periode saya itu dari 2.500 mahasiswa Indonesia, cuman 25 orang yang ngambil Fakultas Syariah wal Qanun. Bagi Indonesia berarti nggak populer ya? Kurang, karena pembahasannya ya bukan hanya syariah yang selama ini bagi orang yang berbasic pesantren itu kan udah terbiasa itu fikih, kemudian hadis, Al-Quran. Nah ini plus bahasa-bahasa hukum yang menggunakan pakai bahasa Arab plus istilah-istilah Prancis karena hukum yang dipakai hukum Mesir. Nah itu yang membuat banyak mahasiswa Indonesia kurang tertarik, kurang minat di situ ya. Dan tantangan untuk bahasa memang sangat tinggi. Jadi kalau bahasanya kurang kuat untuk bahasa Arabnya akan kesulitan. Berarti Ustaz sekarang mau ngasih berapa bahasa Ustaz? Ya dikit lah. Inggris, Perancis, Jerman juga masuk dong nanti? Jerman, Arab. 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 Waduh, Masya Allah. Bahasa daerahnya dong. Bahasa daerah apa?
Aceh, Aceh, Padang, Padang, Sunda, udah. Jawa. Coba. Waduh, toko buah. Masya Allah. Ya. Dan sepertinya memang berarti ilmu Islam tuh holistik ya. Ya, Dari ujung ke ujung semua ada cabangnya, tinggal mana yang mau kita akan berjuang di ranah mana begitu ya. Ini yang menarik Ustadz. Kenapa sampai akhirnya Ustadz bertugas di Swiss? ya jadi kalau sudah berbicara gitu, semua kredit itu akan kembali ke almarhum Bapak Indro Yudono. Beliau dulu adalah Duta Besar Indonesia di Bern, Swiss. Jadi beliau itu terpikir bagaimana kalau mencari staf lokal yang memiliki basic agama Islam dengan tujuan untuk mengumpulkan umat-umat Islam Indonesia khususnya di Swiss sekitarnya. Akhirnya beliau mencari sampai ke Maroko, ke Tunis, juga beberapa kandidat dari Mesir, dari Indonesia juga. Qadarullah, Allah menempatkan saya. Jadi nggak ada prestasi tertentu di sini. Memang kembali ke Qadarullah. Ya. Jadi bukan sebuah kebetulan Ustadz ambil jurusan itu dan kemudian masuk fit and proper test, masuk ke dalam posisi yang dibutuhkan saat itu. Tahun berapa Ustadz? 2004. 2004. Oh lumayan, udah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun, Masya Allah. Sekarang berarti posisi Ustadz di kedutaan sebagai staf di bagian ekonomi. Staf di bagian ekonomi? Staf di bagian ekonomi yang membantu teknik bagian-bagian ekonomi. Ya, dari mulai teknik kasar sampai teknik halus. Teknik kasar itu ya segala sesuatu yang menggunakan otot. Kalau halus ya segala sesuatu yang menggunakan otak. Masya Allah. Jadi combine ya? Iya, combine semuanya. Ini menarik karena salah satu dari YouTuber diaspora yang kami wawancara gitu, gabungan antara hijabers dari Padang dengan pria Jerman. Oh iya. Ya. Mereka mengatakan salah satu rujukan belajar agamanya suaminya untuk menjadi mu'alaf adalah Ustadz saat itu. Dia kan, loh, orangnya ini lagi gitu, benar gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin ya untuk mereka yang ingin lebih tahu mengenai Islam bisa merujuk kepada misalnya bisa komunikasi dengan Ustadz. Ini gimana ceritanya Ustadz sampai ketemu beliau nih? Saya juga nggak sengaja ngobrol katanya Ustadz dengan Ustadz Aal dari kedutaan KBRI. Kayaknya saya kenal Ustadz Al-Rufan. Iya kok kenal gitu kan? Nah ini gimana ceritanya Ustadz? Ya jadi banyak sekali pelajaran hidup ya, yang saya pelajari dalam 18 tahun terakhir ini tinggal di benua Eropa, Swiss khususnya. Jadi Allah itu kayak mengajarkan setiap langkah, setiap apapun yang kita alami. Kalau kita melihat lagi sebenarnya nggak ada kesalahan, nggak ada kesalahan. Itu cara Allah aja untuk mengajarkan kita. Kalau kita mau mencari hikmahnya. Tapi kalau kita nggak mau mencari hikmahnya ya kita nyalahin semua. Kalau apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Yang ingin saya garis bawahi di sini, 2004 saya di sana masih sendiri walaupun sudah nikah sebenarnya. Akhirnya istri saya sempat saya datangkan ke Swiss, tapi habis itu harus kembali lagi ke Indonesia untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan semuanya. Akhirnya saya sendiri lagi di sana setelah istri sempat 6 bulan di Swiss. Ternyata dulu kesal, tapi sekarang menjadi hikmah. Hikmahnya terbentuklah pengajian. Karena kalau saya dari awal sama istri terus, mungkin ya pengantin baru kan nggak mau lepas terus. Tapi saat saya memang diuji dengan harus terpisah dengan istri di negara yang begitu bebas, kegiatan apa nih yang bermanfaat buat saya dan buat orang sekitar? Terbentuklah pengajian itu di 2005. Di 2005. Nah dari sanalah akhirnya pengajian itu kita lakukan rutin, sebulan sekali di kota Jenewa, sebulan sekali di kota Bern, sebulan sekali di kota Zurich, sebulan sekali di kota yang lain, bisa Schaffhausen, bisa Luzern. Nah akhirnya sampailah ke Ibrahim itu.
bahwa ada pengajian di kota Bern. Datanglah sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata di negara yang jauh dari agama Islam, azan pun tidak terdengar, ada perkumpulan masyarakat Muslim. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya datang berulang-ulang. Masya Allah. Berapa jemaahnya? Setiap kota sekarang, ya. Saya tidak tahu bilangan pasti ya, tapi kalau di Zurich sekitarnya sekitar 200-300. Masya Allah, banyak juga yang tertarik dia ke Maulaya. 200-300. Di Bern sekitarnya sekitar 100-150. Masya Allah. Di Jenewa lebih kurang 100-150. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang sedang jalan-jalan ke Swiss misalnya gitu ya, terus mau datang ke kajian gitu misalnya, atau juga kangen suasana kajian, atau juga mungkin ingin silaturahmi, itu diperkenalkan. Oh, silakan, ahlan wa sahlan. Waduh, teman-teman semua ya. Kalau ketemu sama Ustadz, kalau kita nanya satu keluar semua tuh insight yang lain. Tempatnya bagus, ini, waduh, masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam part yang ini bisa dibilang cukup menegangkan di bulan-bulan kemarin, yaitu pada saat semua juga heboh ya, terjadi satu tragedi yang kemudian menjadi konsentrasi ibaratnya perhatian warga Indonesia saat putra Gubernur Jawa Barat Kang Emil yaitu almarhum Eril dikabarkan hilang di Sungai Are. Nah, mungkin beliau ustaz kita ini adalah orang yang dari A to Z menyaksikan langsung. Ibaratnya saat kejadian itu kan orang tahunya pada saat sudah berapa hari loh saat kabarnya hilang gitu ya. Bahkan saya yakin juga Kang Emil tahunya juga berapa jam setelah hilang gitu kan. Nah, ini sebenarnya gimana sih kejadian aslinya urutannya gitu Ustaz? Ya, artinya untuk pertanyaan detail ya, mungkin saya buat singkat aja ya. Jadi juga semua sudah selesai, semua sudah kembali ke hati yang bersih kembali, berserah diri sama Allah. Jadi intinya datang ke Bern. Sebelum itu ketemu sama Ustaz? Enggak. Oh enggak ya? Saya kebetulan lagi di kota yang berbeda. Ada tugas dari fungsi saya selaku staf ekonomi di kota Davos waktu itu. Davos, oh ya memang ada konferensi di sana ya? Ada, benar ya. World Economic Forum waktu itu. Nah, jadi saat kita ditelepon itu juga mungkin sudah lebih dari sejam atau 2 jam setelah kejadian. Nah, Ustadz sama Dubes ya? Enggak. Sama Dubes pagi harinya, kemudian Dubes juga punya tugas yang berbeda. Saya mendampingi koordinator fungsi ekonomi bersama tim ekonomi yang lain untuk menyelesaikan tugas di kota Davos itu tadi. Nah, kembali kita ke Bern, sebenarnya suasana sudah berhenti pencarian dan lain sebagainya. Ketika dapat kabar itu? Ketika kami tiba di kota Bern, udah selesai. Jadi tidaklah dari A to Z banget saya terlibat, tapi dalam pertengah-tengahan pencarian lah di hari kedua. Itu sudah ada Kang Emil saat itu? Sudah ya, sudah. Jadi saat itu semua staf kedutaan dilibatkan, kebijakan dari duta besar, tapi tentunya saat-saat itu kita semua memberikan perlindungan kepada keluarga agar tidak ada seorang pun yang memberikan cerita atau apapun yang mungkin bisa menyinggung perasaan keluarga. Makanya saat itu semua orang menjaga. Jadi mulai dari hilang sampai ditemukan, sampai semua selesai, semua kita harus menjaga perasaan lah pihak keluarga. Cuman yang satu saya garis bawahi, selama perjalanan pencarian sampai pemakaman, ternyata disitulah sedikit-sedikit Allah membongkar hikmah-hikmah yang
luar biasa. Waduh. Saya rasa poin itu jauh lebih bermanfaat untuk kita bahas. Coba Ustaz, ini Iya. ini menarik ya. Jadi Terutama terkait dengan takdir ya. Yang selama ini tuh orang seolah-olah di barat. Di barat nggak ada istilah takdir. Yang ada usaha. taunya pola ya. Iya. Jadi pattern aja. Heeh. Kalau kamu begini, gini. Kalau kamu begini akan begini, gini. Tapi dengan 2 tahun pandemi, akhirnya mereka sadar, oh ternyata ada kekuatan yang luar Di biasa. luar pola itu. Di luar pola yang sudah mereka perkirakan. Begitu juga dengan saat hilangnya Eril dan dalam pencarian, disitulah saya bisa menilai bagaimana ayah yang begitu kuat pribadinya dan kuat keyakinannya sampai bisa menyimpulkan kalau bukan karena percaya kepada takdir, mungkin beliau juga sudah hancur, sedih, kesel, marah, dan lain sebagainya. Tapi karena ada keyakinan tentang takdir itu, akhirnya beliau mengungkapkan, disinilah Allah ingin menunjukkan kepada saya bahwa kalau dia ingin menunjukkan kekuasaannya, dia cabut kekuasaan saya, dia buat kejadiannya itu di negara Bandung. orang, Oh ya. di Swiss. Heeh. Beda halnya kalau kejadian itu di Di Bandung Jawa kan? Barat. Heeh. maka akan dengan segala kekuasaannya akan dia Dicari kerahkan semua. semuanya. Jadi di situ seolah-olah beliau juga mengutip ayat itu, surat Ali Imran ya, ayat 26-27. Mungkin kita semua hafal, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi' al mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau mau, engkau cabut dari siapa yang kau mau. Masya Allah. hikmahnya. Malah ketemu hikmahnya Iya. ya. Andaikan kalau memang kejadian di Jawa Barat daerah kekuasaan beliau akan beda. Akan Tapi beda. Allah yang punya kuasa ini, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi teman-teman, justru hikmah-hikmahnya itu bisa diambil. Bahkan katanya ada hikmah lain juga yang. Betul. Jadi ketika mengantar jenazah saat itu saya ikut merinding tuh saat ngeliatin ada salah satu ustadz yang menjadi, kalau nggak salah ada apa namanya, Syekh Muzammil waktu itu sama satu ustadz dari Bandung, harus saya lupa namanya, ikut di dalam proses itu. Oh. Yang saya lihat Instagramnya, saya juga ikut merinding, nangis sampai orang di jembatan semua 20 km. sampai semuanya Lebih dadah, sampai semuanya apa namanya ngasih apa bye-bye sama tinggal. Padahal saya yakin belum pernah ketemu. Betul. Saya yakin belum pernah ketemu. Dan kebaikannya kemudian baru kemudian diceritakan setelah beliau nggak ada gitu. Kadang-kadang orang kalau ingin kebaikannya ketahuan, dia ngelakuin kebaikan, dia post misalnya, Iya. biar orang tahu. Dia sembunyikan dan baru reveal pada saat orangnya nggak ada. Betul. Ini apa Itulah pelajarannya? yang diungkapkan waktu saya ketemu dengan Pak Ridwan itu. Saya nanya, ya apa amalannya sampai sekian juta manusia di seluruh belahan bumi Allah mendoakannya, bahkan imam di Palestina ikut mendoakan jenazah beliau. Saya aja ingat tuh waktu di Gontor dulu, saya lulusan Gontor. Itu kalau ada yang meninggal, baik kerabat atau apalagi alumni beneran, itu selalu dibacakan doa oleh ribuan santri kan. Itu aja walaupun sedih tapi gembira juga karena yang doain santri. Anak soleh. Ya, bisa dibayangkan kalau yang doain jutaan, termasuk santri hampir di seluruh pesantren. Insya Allah. Itu kan luar biasa. Mungkin ada amalan yang kita sampai sekarang mungkin nggak paham ya. Jadi kalau saya bisa share, lakukanlah kebaikan meskipun orang lain nggak tahu. Lihat. Karena kebaikan yang tidak diketahui oleh orang itu, disitulah keikhlasan yang sangat tinggi. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan almarhum Eril yang terungkap setelah meninggal. Bahkan setelah ketemu lagi dengan Pak Ridwan di Bandung, beliau mengungkapkan, sekarang baru saya paham,
kenapa harus 14 hari baru ketemu? Kenapa, Ustaz? Karena kalau H+1 lalu ditemukan, orang cuman, oh ya sudah, ya doa, sholat gaib, selesai. Nggak banyak hati-hati yang terketuk. Tapi saat 14 hari itu dengan pencarian dan media juga selalu mengupdate bagaimana perkembangan dan sebagainya, hati terenyuh, simpati yang begitu dalam. Orang-orang yang selama ini nggak pernah mau mengungkapkan, biar ajalah itu amalnya menjadi amal kebaikannya, nggak tega, nggak tega. Orang sebaik ini hilang begitu saja. Terungkap saat dibuka takziah yang besar itu, saat salaman dengan Pak RK, saya ini Pak, saya ini Pak, saya dibantu begitulah. Baru ada pengakuan, testimoni dari orang-orang yang pernah dibantu. Insya Allah. Itu hikmahnya. Jadi kebaikan itu lakukanlah. Kalau perlu orang lain nggak tahu. Ini kan selama ini dosa aja dikerjakan masih diposting ya. Iya benar. Ya, ibaratnya kalau sekarang ya ke kajian yang gratis susah, tapi ke maksiat yang bayar aja dibayar. Ya. Itu jadi diantara hikmahnya itu, bahkan buat saya pribadi, saya mereflek almarhum ini meninggal pun bisa menyambung silaturahim. Bagaimana tidak? Termasuk pertemuan kita kan. Masya Allah, luar biasa. Iya benar juga. Iya, Masya Allah. Kita jadi kayak ada saudara baru, kita ngobrol segala macam. Sampai yang kita obrolin di luar itu, Masya Allah, Masya Allah. Silaturahmi yang tersambung. Kita persaudaraan antara saya sama Ustadz ini sampai kapanpun pahala beliau. Betul. Masya Allah. Betul. Nggak ngerasa ya. Karena kalau nggak salah juga keluarga yang jauh-jauh juga katanya bertemu. Iya, betul. Jadi kebetulan juga waktu itu saya bertemu dengan Pak RK, Pak Gubernur, saat milad Maci. Di situ dihadiri oleh kerabat dekat, teman-teman dekat. Dan itu saya bilang, saya merenung saya. Masya Allah, ini udah meninggal pun menyambung silaturahmi saya dengan kerabat-kerabatnya yang lain. Insya Allah. Kita nggak tahu ya, ternyata banyak hikmah ya yang diberikan. Ya mungkin kalau kita ngeliat kesedihannya itu. Betul. Masuk banyak good values yang hadir setelah itu kan. Iya. Saya dengar kemudian keluarga diundang raja untuk menjalankan ibadah haji. Iya. Masya Allah. Jadi ibaratnya diberangkatkan wasilah dan kejadian ini ke ibadah haji. Masya Allah, yang mendoakan luar biasa. Wasilah beliau. Jadi kalau dibilangin beliau ada hikmah dari 14 hari penantian untuk kemudian mengetuk banyak hati untuk relate dengan kejadian ini, saya termasuk salah satunya. Ya, alhamdulillah. Karena saya tuh, anak saya pun lagi jauh sama saya, karena anak saya sedang di Kanada sekarang ini kan. Seorang ayah, anak pertama seperti itu. Saya tuh semua kejadiannya beliau, saya tuh relate. Aduh, jangan sampai kalau saya di situ apa saya kuat gitu kan, ibaratnya secara pribadi gitu. Saya aja sampai bergumam dalam hati ketika beliau tuh lagi ada videonya yang dia jalan. Di Batu itu. Ustaz waktu saat itu di kejadian, di tempat kejadian. Iya, kebetulan di sisi yang berbeda. Jadi Pak Gubernur di sisi sini, kita bagi saya di sisi sebelah sini. Kok cari juga Ustaz? Iya. Berbarengan. Menyisir setiap meter yang ada di depan itu. Dan itu buat saya mudah-mudahan akan menjadi athar. Athar itu adalah kesan. Ya. Karena kalau kita mengacu ke surat Yasin ayat 12, ini kan banyak yang hafal surat Yasin nih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Ini bagi yang sering baca Yasin, ayat ini tolong jadikan renungan. Karena Allah berpesan di situ, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis semua apa saja yang dia lakukan. Wa atharahum,
dan kesan-kesannya selama dia hidup. Saya berharap mudah-mudahan semua perjalanan itu menjadi athar saya nantinya. Ya, athar yang baik. Dan kita sekarang lagi di bulan Muharram. Ya, saya mengimbau diri saya pribadi dan mungkin kita semua, mulailah niat di bulan awal bulan Muharram ini memperbaiki athar kita untuk ke depan menjelang kita meninggal. Karena itulah yang nanti akan menjadi kesan hidup kita setelah kita mati. Ya. Jadi pencarian itu setiap meternya, mungkin setiap sentinya, ya, siapapun yang terlibat mudah-mudahan menjadi athar yang baik. Masya Allah. Apa yang ada di dalam benak Ustadz terhadap pencariannya saat itu? Apa jika pun misalnya Ustadz yang kemudian menemukan gitu ya? Saya berharap terus terang bertemu dalam keadaan hidup ya. Ya. Dan saya betul-betul memberikan kekuatan juga buat diri saya dan buat Pak Gub juga. Kekuasaan Allah itu besar. Berharap aja yang terbaik. Ya, walaupun siap dengan apa yang terburuk yang terjadi. Sehingga dalam pencarian itu tidak terbayang kalau meninggal, gitu ya. Bisa jadi terdampar. Walaupun kecil kemungkinan setelah diskusi dengan pihak kepolisian, karena di Swiss itu mentality orangnya beda. Di sana orang nggak cuek. Di sana orang tuh sangat eager untuk membantu orang lain. Dan kalau misalnya menemukan seseorang kecelakaan di tengah jalan pun, orang yang cuek itu bisa dikenakan pasal ignorant. Ya Allah, sebenarnya hukum Islam ya itu ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya, Masya Allah ya. Jadi nggak akan mungkin misalnya orang yang amnesia atau orang yang hilang ingatan atau apa ditemukan di jalan, kamu siapa, ID nggak punya dan apa, nggak akan mungkin dia terlantar. Pasti akan dibawa kalau sakit parah ke rumah sakit, kalau kondisi fisik normal hanya mental yang terganggu, dibawa ke rumah sakit mental atau ke kantor polisi. Masya Allah, Masya Allah. Jujur ketika ngeliat video waktu Kang Emil lagi nyari itu saya nangis. Soalnya kenapa? Saya misalnya memposisikan saya sebagai beliau. Kita mencari sesuatu yang kira-kira berharap selamat ya. Kita mencari sesuatu yang nggak ingin kita temuin gitu. Kita mencari sesuatu pengen ketemu tapi jangan ketemu. Kalau ketemu kan jadi dalam hati kan. Mencari sesuatu, kita nggak mau dia ketemu dalam keadaan meninggal dan kita yang nemuin. Tapi kita nyari gitu. Aduh, dalam hati itu apa yang sedang di apa dalam benaknya saya mikir misalnya nanya, "Nah, kamu sedang di mana? Bapak lagi nyari." Aduh, saya dan itu terucap. Iya, dan itu terucap. Dan itu terucap. Ya. Beliau benar ngomong gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mental beliau udah siap sih. Iya, itu ya. Itulah yang saya bilang kalau bukan orang yang beriman sulit untuk bisa menerimanya. Disitulah saya lihat, saya pun mempertanyakan diri saya, sudah sekuat itukah iman saya kalau saya mendapatkan ujian seperti itu? Ustaz sendiri saya juga bertanya pada diri saya. Karena walaupun begini mas, orang tua pasti kalau daripada lihat anak, mendingan dirinya lebih ini ya, lebih kuat anak menyaksikan orang tua yang meninggal dibanding orang tua melihat anak meninggal. Jadi setelah kondisi ini tuh tidak ada musibah yang berat lagi. Nggak ada musibah. Dari kejadian ini, hikmah yang lain itu tidak ada lagi musibah yang berat dibandingkan dengan apa yang dialami di bulan Mei yang lalu. Jadi mobil hancur ketabrak, apalagi sekelas handphone yang kecemplung, kaca pecah, ya kayaknya untuk marah kok kecil sekali. Anak masih sehat yang penting. Kadang-kadang di situ Allah ini ya apa namanya baru memberikan pelajaran ya. Kadang-kadang hal sepele kita rasa pakai kalkulasi manusia. Kadang-kadang kita dapatnya penghasilan kok dikit banget. Padahal Allah kasih rezeki anak sehat-sehat, keluarga utuh, itu nggak dianggap. Betul. Itu yang akhirnya kan setiap alhamdulillah kita mengadakan sholat Jumat di KBRI. Jadi setiap Jumatan itu ya
Tiba-tiba aja ada seolah-olah buat saya pribadi yang dituntut untuk menjadi khatib dalam kejadian 3 minggu itu, gitu ya, dalam kondisi yang begitu haru. Seolah-olah Allah kayak ngasih tahu saya ayat ini yang sampaikan, ayat ini yang kamu sampaikan. Seolah-olah begitu. Masya Allah. Seolah-olah begitu. Ini menarik Ustaz. Di minggu terakhir, di momen terakhir setelah ditemukan dan kemudian dimandikan. Saat itu kemudian Kang Emil kan Jumatan ya? Iya. Dan Ustadz yang menjadi imam saat itu. Dan khatib juga saat itu. Nah ini yang saya sempat dengar kemarin itu yang menarik. Itu apa materi saat itu? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Di situ Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi saat kondisi itu tuh Allah mengawali dengan itu, pasti ada pesan yang lain nih yang ingin Allah sampaikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Allah kasih diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya ingatlah Allah ingatan yang sebanyak-banyaknya. Karena orang sholat dia berzikir, maka sholatnya berkualitas. Orang yang berpuasa dia berzikir, puasanya berkualitas. Orang yang berzakat dia berzikir, maka zakatnya berkualitas. Nah yang sekarang itu terkadang zikirnya itu yang sedikit. Karena orang memahami zikir itu hanya sebatas yang diucap di mulut. Padahal zikir itu adalah keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dalam setiap kegiatan saat itu terkait dengan Allah itu artinya zikir. Jadi nggak bisa kita zikir itu di masjid bisa sejam 2 jam, tapi keluar masjid kita melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Itu nggak berzikir artinya. Jadi saat mencari kita berzikir, saat kita apapun kita berzikir. Nah ayat yang saya bahas itulah yang seolah-olah mengingatkan kami semua yang sedang merasakan bagaimana harunya itu untuk mentautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sama Allah. Terus ya juga selanjutnya terusan ayat itu nanti bisa dilihat di Al-Qur'an masing-masing. Itu kan ada ayat yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutup dengan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Jadi orang yang bukan cuma sekedar innalillah ucapan di mulut, tetapi betul-betul berserah diri, ya Allah, ini memang milikmu. Dan aku kembalikan kepadamu. Dan itu terungkap dalam puisi-puisi yang dibuat sama Kang Emil. Ada respon setelah dengar khotbah Jumat itu, beliau kemudian ada pidato juga? Ada pidato sebelum sholat gaib dilaksanakan. Juga beliau juga Ustadz juga yang mimpi sholat gaib? Enggak, kalau untuk sholat jenazah dan gaib maka akan lebih bagus pihak keluarga. Kenapa? Karena saat pihak keluarga itu memanjatkan doanya itu sangat berbobot dengan bobot emosi, kecintaan dan kasih sayang. Makanya saat orang meninggal normal pun imam masjid pasti akan ngasih ke keluarga, memberikan ke keluarga. Maka dari keluarga kami anak-anak lakinya itu ngapalin sholat jenazah, gitu. Berjaga-jaga salah satu di antara kita duluan. Betul. Atau mendoakan orang tua kita. Itulah modal. Masya Allah, luar biasa, ini banyak hikmah. Ketika ditemukan saat itu katanya almarhum itu masih dalam kondisi seperti pertama kali tenggelam aja gitu, nggak ada yang berubah gitu ya? Iya, utuh lah, utuh dalam arti. Ustaz sempat lihat juga? Ya, alhamdulillah di sana tidak ada yang kurang ya, tidak ada yang kurang. Karena kebetulan di sana tidak ada binatang buas, tidak ada
ikan-ikan yang Makan daging. makan daging. Jadi ya alhamdulillah tidak ada yang rusak sama Ya, sekali. ditemukan udah terdampar gitu udah Kayak tertahan ya, tertahan gitu ya. tahan di pintu air. Oh, jadi seolah-olah memang minta ditemukan gitu Minta ya. ditemukan. Masya Allah. Ini ketika beritanya kemudian menjadi viral, Ustaz. Fadal, Ustaz, Ustaz. Ketika beritanya menjadi viral, apakah kemudian Sungai Are jadi semacam ada kalau orang Indonesia kan jadi angker gitu ya. Atau sebaliknya malah jadi tempat wisata. Kalau buat orang lokal normal, Bisa aja. biasa aja. Jadi nggak memberikan kesan sama sekali yang ini di mana jatuhnya, ini yang kejadian anak gubernur dulu nggak ada. Tapi kalau di sini udah banyak paranormal tuh, wah begini, udah langsung pansos tuh paranormal ini bilang begini, bilang begitu gitu kan. Saya sempat juga dalam masa pencarian itu banyak sekali versi-versi klinik ya, dan paranormal gitu. Dan saya lihat apa sih tujuannya? Jualan Ustaz lah. Ya, kalau jualan ya banyak akidah umat yang bisa diselewengkan dengan jualan seperti itu. Kasihan, Ya. kasihan. Pertama, keyakinan tentang qadarullah itu hilang. Iya. Diwarnai dengan cerita-cerita jin penunggu ini sudah memang mengintai dan lain sebagainya. Sementara kita mengetahui bahwa jin itu memang memiliki kelebihan yang tidak manusia miliki, itu betul. Tetapi harus diketahui bahwa dari 10 perkataan jin itu bohongnya bisa 9. Ya, Jadi kadang-kadang yang diinfo pun belum tentu benar. betul. Dan ini yang tidak pernah diungkap. Makanya kasihan. Kadang malah saya merasa itu bukan jin juga gitu, bisa aja karangan aja gitu. Bisa karangan, kalau karangan jauh lebih parah kan? Lebih parah lagi ya. Jauh lebih parah. Karena nggak ada bukti bahwa dia benar-benar komunikasi gitu. Betul. Kan. Ada satu yang mungkin menurut saya ya, saya juga praktisi ruqyah di sana. Cuma memang ya karena memang ada kesibukan lain, jadi kerjaan saya bukan ngeruqyah orang aja. Iya. Sehingga ada beberapa yang saya lihat dari YouTube saat pencarian itu ada yang mungkin mendekati memang dia berkomunikasi. Bisa terasa dari tayangannya itu. Tetapi ya itu tadi, info yang disampaikan itu dari 10, 9 bisa bohong. Nah, Nah, itu dia. makanya jadi belum lagi yang ngarang-ngarang yang memang nggak komunikasi sama sekali. Iya, namanya juga pansos ya. Tapi Ustadz dari Ruqyah di sana baca yang kesurupan nggak sih? Orang bule Ustadz? Orang Indonesianya malah. Orang Indonesianya malah? Orang Indonesianya. Aduh. Jadi orang Jadi nggak mesti Indonesianya. harus di Indonesia, di sana juga bisa kesurupan juga. Iya. Itulah yang memiliki kehebatan yang dimiliki jin yang tidak dimiliki oleh manusia. Manusia itu nggak akan bisa bahasa Jerman kalau nggak belajar bahasa Jerman dulu. Oh iya. Manusia nggak akan mengerti bahasa Arab kalau nggak belajar bahasa Arab dulu. Nah, kalau jin itu dia nggak tergantung bahasa lisan, dia itu bahasa hakikat. Makanya meskipun dia di Swiss jinnya itu berbahasa Jerman, dibacakan Al-Quran yang berbahasa Arab, asal yang membacakan itu juga mengerti maknanya, sehingga membacakan Al-Quran itu betul-betul bisa menyentuh jinnya, tersentuh. Kena juga. Kena. Menarik. Karena jin itu nggak perlu dia harus belajar bahasa Arab untuk bisa memahami orang yang membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena bahasa dia bahasa hakikat. Tapi jangan kalau kita nggak ngerti sama sekali terus ikut-ikutan, karena itu pernah kejadian sama saya waktu Gimana? masih pelajar dulu. Jadi ada teman yang suka kemasukan, akhirnya kita dengar kalau ustadz itu baca Yasin. Nah, saat teman itu lagi kemasukan, nah kita yang masih belajar yang nggak ngerti apa-apa, wah baca Yasin nih, baca Yasin. Ya udahlah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Tahu-tahu teman yang kemasukan bilang, yang baca Quran, awas. Kita ketakutan. Ya Allah, ngomong begitu. Ya, karena waktu itu kita belum ngerti. Paham ya. Diancam. Iya. Jadi ternyata membaca Al-Quran itu yang dipahami oleh jin adalah
saat kita yang membacakan pun terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengerti apa yang kita baca. Makanya kadang ketika sholat kita nggak paham artinya, itu justru pikiran bisa melayang kemana-mana. Oh ya, karena kita nggak rasa terpaut. Betul. Aduh, Masya Allah teman-teman, yang Al-Fatihah aja nggak tahu artinya, bahaya ya. Makanya emang beda ketika tahu, jadi paham apa yang kita omong ya. Tapi ketika saya juga masih suka gitu juga Ustaz. Ada misalnya kita lagi makmuman, imamnya baca surat panjang, kita nggak paham, melayang masuk keluar juga. Itu masuk akal apa yang dibilang Ustaz tadi. Masya Allah. Nih Ustaz, kira-kira nih untuk sebagai penutup, ada nasihat apa buat kita semua nih Ustaz? Ibaratnya kita tuh kadang-kadang ngerasa bahwa semua ini karena ulah kita masing-masing gitu. Misalnya ini kayak masyarakat saat kejadian misalnya ngerasa bahwa langsung mencontreng Sungai Are sebagai destinasi yang buruk, kan langsung jadi dapat bintang 1 apa ada bintang apa gitu. Beren juga kena juga gitu. Jadi manusia memang butuh sesuatu untuk disalahkan. Mungkin itu manusiawi kali ya gitu. Bagaimana bahwa kita selalu benar, proses kesalahan adalah kesalahan orang. Kadang-kadang ada pola yang seperti itu. Kejadian lu sih nggak pernah diri sendiri introspeksi gitu kan. Ini gimana cara kita menyingkapi untuk jadi orang yang sabar gitu, orang yang ya menerima qadarullah gitu, gimana? Ini proses ya, proses dalam arti nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi memang harus ditanam terus. Nah, bagi orang tua yang sampai saat ini masih mendidik anaknya, kalau kesandung nyalain kodok, kalau kesandung nyalain meja. Ketika kalau dipukul dipukul meja, itu nggak boleh berarti? Itu tanpa sadar, itu langkah awal nyalahkan yang lain. Yang lain, saya juga pernah. Oh iya benar. Dan itu turun temurun ya sayangnya. Ya Allah. Biar dia sendiri menikmati kesalahan ini. Dan itu tidak terjadi bagi orang Eropa mendidik anaknya. Nggak terjadi. Jadi kayak orang Eropa, anaknya pakai skuter yang 3 roda gitu, toto jatuh, enggak yang disalahin ini aspalnya, ini jalannya, ini trotoarnya, enggak. Begini caranya, begini, coba lagi. Nah, gitu kan bagus. Masya Allah. Itu tanpa disadari membentuk mental yang berani try and error, menghindari error dan berani try. Nah, di kita enggak, ya itu tadi. Enggak ada try and error, pokoknya kita yang paling benar, kita yang raja. Masya Allah. Semuanya salah, kita yang paling benar. Waduh, itu ya. Ini mindset seperti orang Eropa ini yang kita kurang. Jadi dari pandangan Ustaz tadi, Masya Allah luar biasa ya. Jadi berarti kita jadi dapat satu angle yang mungkin selama ini kita ya karena turun-temurun secara kebudayaan sepertinya kita nggak ngerasa kalau ini sebagai keliruan ini. Iya. Aduh, Masya Allah. Dan itu saya belajar dari sana, terus terang. Jadi saya juga ya dididik dengan demikian. Ya akhirnya kan saya juga melakukan itu ke anak saya waktu anak saya masih kecil. Tapi setelah melihat orang sana mendidiknya tidak demikian, meskipun orang sana tuh paling nggak berani negur orang ya, paling nggak berani. Ya kita itu kan karena bermodal watawasau bil haq, watawasau bis sabr gitu. Jadi karena bermodalkan itu, jadi setiap orang yang keliru kita kasih nasihat. Karena ini pesan Allah nih gitu ya. Kadang-kadang di sosial media haram itu keras banget gitu. Tapi saat kita ditegur nggak nerima kan? Ya. Nah gitu. Kalau orang sana nggak, jadi dia tunjukkan aja. Jadi kalau saya ngambil, jadi kesimpulannya itu dakwah bilhal di sana itu. Masya Allah. Itu semestinya yang bisa kita jalankan di semua sisi, nggak cuma di sana, di sini juga begitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya obrolan kita singkat ini sebenarnya. Dan sebenarnya saya juga lebih penasaran lagi kalau kita ngobrolnya tuh di sana nih, di Swiss sambil jalan-jalan di sungai. Saat kalau mau menemui Ustadz lagi ke Swiss, ngontak kemana Ustadz? Apa ke Instagram Ustadz atau? Saya tuh dengan Instagram sama Facebook itu sebenarnya on off. Kadang lagi suka, jadi nggak setiap hari juga.
Apalagi Facebook itu jarang sekali saya buka. Kadang-kadang baru 2-3 hari, bahkan seminggu. Instagram juga demikian gitu. Tapi kalau WA saya selalu aktif. Waduh, nanti kita taruh di description ya teman-teman ya. Kalau ingin komunikasi dengan Ustadz atau juga mungkin ngobrol sama Ustadz, kebetulan lagi kaderullah lagi mungkin lagi ada di Swiss, tinggal kontak aja. Ustadznya ngobrolnya enak banget ya. Kita kan dikasih tahu banyak hal. Kita tunggu aja sampai Ustadz buka travel ya, biar kita mudah untuk jalan-jalan ke sana Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Ini jazakallah khair Ustadz, waktunya Ustadz. Mudah-mudahan dari obrolan kita akan banyak hikmah dan jadi pelajaran juga buat antum. Dan siapa tahu teman-teman semua kalau merasa ini ada obrolan kita yang bermanfaat, monggo silahkan di-share. Nggak usah khawatir monetize ya, karena ini buat teman-teman semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.